Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Oke, rekan-rekan, hari ini saya akan mengulas sebuah motor trail, yaitu motor saya sendiri yang berada di tempat hadapan saya. Ini adalah motor pabrikan asli Indonesia, atau tepatnya ini motor VR 200 ES. Motornya sudah ada di hadapan saya. Mohon maaf kotor sekali karena belum sempat dicuci. Hari ini saya akan mengulas selama saya memegang motor ini apa saja yang part yang saya ganti, kemudian bagaimanakah kondisi partnya, apakah susah ataupun ada di toko-toko terdekat atau di toko-toko sekitar kalian rekan-rekan semua. Oke, yang pertama kenapa saya pilih PR? Yang pertama saya lihat-lihat review di YouTube, yaitu tentang semua jenis motor PR yang dipakai untuk adventure, dan hasilnya dengan segala analisa kemudian pertimbangan yang matang, akhirnya saya menjatuhkan pilihan ke 200 ES. Kenapa ke 200 ES? Tadinya saya ingin meminang yang 250 EC ataupun ES, tetapi saya pernah mencoba motor itu kedua-duanya. Kebetulan teman saya juga mempunyai EC dan ES. Saya coba dengan kemampuan yang pabrikannya, saya lebih memilih kepada 200 ES, yaitu motor yang cenderung lumayan ringan dan juga bertenaga. Oke, kenapa saya pilih PR? Kenapa saya tidak pilih motor pabrikan Jepang? Kenapa saya tidak pilih motor Jepang? Karena berbagai pertimbangan dan berbagai aspek. Untuk motor-motor Jepang, saya rasa untuk saingan seperti yang hijau dan yang merah ataupun yang biru dengan cc 150, saya rasa untuk masalah tenaga masih sangat kurang ketika kita berada di gunung. Oke, masalah di gunung itu bukan siapa yang paling cepat, tapi ketika di gunung itu banyak tanjakan-tanjakan yang harus kita lalui. Nah, di tanjakan-tanjakan itulah kita kadang merasa minder, naik tidak, apalagi kalau kita kalah dengan motor-motor bebek modif ataupun motor bebek standar. Kenapa saya pilih PR? Itu salah satunya karena ini sudah 200 cc. Kemudian kalau motor-motor Jepang kalau ingin kencang di tanjakan itu harus bermain bore up, dan biaya bore up itu tidak sedikit, dibutuhkan kurang lebih 4-6 juta baru motor itu bisa mantap, powerful. Sebelumnya saya juga pernah memakai motor Jepang, bahkan saya punya CRF, tapi saya tidak berani membawa itu ke gunung karena masih standaran. Akhirnya saya bikin super motor aja buat jalan raya. Sekali lagi, kenapa saya pilih PR 200 ES? Yang pertama mungkin dari segi bentuk ini sangat estetik sekali. Ini tidak kelihatan motor buatan Indonesia. Kemudian shocknya udah adjustable, walaupun ini bukan build up, walaupun ini buatan Indonesia, tapi saya rasa ini sudah sedikit nyaman. Kebetulan tinggi badan saya itu 175 cm dan berat badan saya 79 kg. Jadi sangat pas sekali ketika saya menunggangi motor PR 200 ES ini dengan bentuk yang tidak terlalu kecil. Beda lagi kalau saya menggunakan pabrikan Jepang yang cenderung, apalagi kalau shocknya masih menggunakan tele, itu ibaratnya badan yang naikin motor lebih gede daripada motor. Itu nilai estetikanya yang saya. Tapi yang paling penting, motor ini sangat bertenaga, kemudian powerful sekali, suspensinya juga tidak terlalu jelek, enak lah untuk riding di jalur-jalur adventure. Sebelumnya kenapa saya pilih PR? Sekali lagi karena saya lihat review di YouTube, kemudian saya lihat spesifikasinya, terbesit dalam pikiran, ya udahlah saya beli PR 200 ES aja karena mungkin kaki-kakinya sudah seperti special engine. Akhirnya saya beli saja. Saya kepikiran buat ganti mesin menggunakan mesin Honda Tiger karena sudah tidak diragukan lagi bagi para pengguna motor trail
mesin Honda Tiger itu sangat powerful sekali. Tidak perlu bore upan standar pun sudah sangat enak sekali ya. Akhirnya saya meminang PR 200S. Kemudian saya coba. Setelah saya coba ditanyakan, akhirnya saya urungkan niat saya untuk mengganti mesin PR menggunakan Tiger. Ternyata ini juga sudah powerful sekali. Oke, tapi saya tidak akan membahas itu hari ini. Setelah saya meminang motor ini, ada kendala-kendala terutama di bagian mesin. Yang pertama, ketika saya meminang ini motor, entah pemilik sebelumnya dirawat atau tidak, ini di RPM atas itu seperti tidak ada tenaga, seperti ngelos, seperti tidak ada tenaga sama sekali. Dan akhirnya saya coba bawa ke rekan-rekan saya ke bengkel, kemudian untuk dianalisa dan dianalisis. Yang pertama indikasinya ketika RPM ngelos itu, yang pertama yang dianalisis itu kelistrikan dianalisis. Sempat kepikiran saya ingin mendesekan kelistrikan yang ada di motor ini. Sempat terpikir, tapi setelah dicari permasalahannya, ternyata permasalahannya ada di koil, rekan-rekan. Permasalahannya di koil. Sempat saya pinjam karburator punya teman saya, hasilnya pun sama, di RPM atas masih ngelos atau hilang tenaganya. Oke, sudah ketemu permasalahannya di koil. Akhirnya koilnya ganti, bukan ori tapi cukup lumayan enak. Kemudian tinggal setting karbu. Nah, ketika setting karbu ada masalah lagi, rekan-rekan. Ternyata si klepnya itu jebol. Klepnya jebol dikarenakan si klep bawaannya motor ini sudah korosi atau sudah tipis. Akhirnya ketika setel karbu digeber, akhirnya bengkung juga. Nah, ini kan hal yang sangat urgent. Saya cari, kemudian kebetulan di daerah saya ada dealer PR. Ternyata itu spare partnya tidak ada, klepnya tidak ada. Akhirnya saya berpikir dengan mekanik, ya udah kita menggunakan Honda Tiger saja. Kebetulan contohnya tidak ada, masih di bengkel, klepnya megungnya. Saya menggunakan klep Honda Tiger, tidak PNP, rekan-rekan, tapi klep Tiger itu lebih cenderung panjang 1 sampai 1,5 cm dari klep PR ini. Akhirnya saya bawa ke tukang bubut, dipotonglah itu klep, panjangnya disamakan dengan yang orinya. Kemudian kalau istilah di saya, di bawahnya itu disenai untuk dudukannya ya. Alhamdulillah ini sudah beberapa dibawa ke gunung setelah ganti klep dengan menggunakan klep Tiger, tidak ada masalah sama sekali. Setelah itu 2 kali naik gunung ada lagi masalah. Tetapi masalahnya bukan di gunung. Ketika tiba di rumah setelah beberapa hari, ada bunyi menggelitik atau bunyi seperti suara kasar. Ternyata indikasinya ada di rantai keteng, rekan-rekan. Rantai keteng lepas. Kenapa lepas? Ini dikarenakan pengaturan rantai ketengnya ini jebol. Saya tidak ganti karena saya juga cari klep juga tidak ada, kemungkinan juga ini tidak ada. Akhirnya ini diakali oleh mekanik saya untuk bisa dipasang lagi. Akhirnya bisa dipasang, tapi untuk rantai keteng kebetulan rantainya sudah sudah yang kanan keras, yang kiri masih lembek. Udah tidak simetris lah, udah keras, kadang keras, kemudian kadang enak, kadang keras, kadang enak. Akhirnya saya ganti. Di online banyak, cuman kan ini sistemnya urgent, ini harus cepat-cepat diganti karena saya harus menjalur lagi pada saat itu. Akhirnya saya mencari persamaan, dan persamaannya sama dengan Shogun Kebo. Dengan Shogun Kobo ini sama sekali, PNP sekali. Akhirnya saya cari yang 100 mata.
tidak dapat, hanya dapat yang 94 mata. Akhirnya saya potong yang orinya 6 mata, disambungkan ke rantai ketang yang Shogun Kebo. Dibawa lagi kemarin hari Minggu menjalur, hasilnya masih sangat luar biasa, tidak ada kendala sama sekali, tidak akumulasi. Cuma satu, ini PR-nya saya ada di karburator. Sepertinya ini karburator harus diganti menggunakan PE28 yang ori ataupun menggunakan TDR ataupun yang ori lah. Yang penting ini dikasih 28 oli. Ini kendalanya ada di karbu, masih ada tenaganya, masih ada ngelos sedikit, tapi masih enak buat tanjakan-tanjakan yang terjal. Oke rekan-rekan, mungkin ini bisa berguna sharing saya. Jadi tadi klep saya diganti menggunakan Honda Tiger dengan catatan dipotong, kemudian dibawa ke tukang bubut untuk dikasih drat atau snei. Kemudian permasalahan yang kedua adalah rantai keteng diganti menggunakan Shogun Kebo. Cari yang 100 mata, kalau tidak ada yang 100 kita potong yang ori kemudian dipasang ke yang Shogun Kebo. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan, dan bila ada PR yang orang PR yang menonton, saya mohon dengan sangat kumplitkanlah spare part motor ini karena penggunanya sangat banyak sekali. Oke, untuk video ini dicukupkan sekian rekan-rekan, dan nanti saya ada satu video lagi yaitu tentang unit track supaya bisa lebih soft dan lebih enak. Nanti itu akan saya videokan di video selanjutnya. Oke rekan-rekan, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi manfaat. Ini hanya sekedar sharing saja, bukan menggurui. Sesama off-roader kita harus saling mengingatkan, kemudian saling sharing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Oke teman-teman dan rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya rekan-rekan, jangan lupa bila berkenan maka subscribe-lah channel saya biar itu menjadi motivasi buat saya membuat konten video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.